Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan judul makalah kami, yaitu Perbandingan Konsep Ekonomi, Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadil Wildani Wadinuha dengan NIM 2019 1050 1071. Dan teman saya bernama. Kemudian ada saya Izzuddin Akhir dengan NIM 2019 1050 1061 dan satu lagi anggota kelompok kami ada Mei Anike dengan NIM 1081. Ya, dilanjut aja. Adapun isi dari presentasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua definisi, yang ketiga pembahasan, yang keempat perbandingan, yang kelima kesimpulan, dan terakhir daftar pusaka. Untuk bagian pendahuluan sampai pembahasan itu akan dibahas oleh teman saya yang bernama Izzuddin Akhir. Baik, yang pertama pendahuluan ya. Jadi ekonomi itu merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh besar pada saat ini. Kekuatan dari ekonomi mampu untuk menggerakkan roda kehidupan dan aktivitas masyarakat menuju arah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan peran ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat, yaitu supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan sejak dahulu kala. Pada perkembangannya terdapat beberapa pemahaman, ide, dan gagasan yang berbeda-beda mengenai suatu sistem ekonomi yang dianggap paling efektif dan berdampak paling baik ke depannya. Hal ini pada akhirnya melahirkan beberapa konsep-konsep baru pada ekonomi. Kemudian di sini ditampilkan beberapa 3 definisi ekonomi yang ada, yaitu yang pertama konsep ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam adalah konsep ekonomi yang menggunakan dasar dan nilai-nilai agama Islam. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga diselesaikan dengan cara Islami. Jadi pada konsep ekonomi Islam ini, seperti yang ada di penjelasan, itu menggunakan nilai-nilai agama Islam dan kemudian sumber-sumber hukum yang diambil itu dari kitab suci Islam, Al-Quran, terus juga ada hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya ada konsep ekonomi kapitalisme. Ini merupakan suatu konsep ekonomi di mana sistem ekonomi yang dijalankan adalah milik pribadi atau swasta. Keseluruhan dari produksi dan distribusi ini dikuasai secara pribadi, juga keuntungan yang dihasilkan. Ya, lanjut. Kemudian yang ketiga ada konsep ekonomi sosialisme. Konsep ekonomi sosialis merupakan suatu konsep ekonomi di mana terdapat kesetaraan pada aktivitas ekonomi. Terdapat kesetaraan dalam kepemilikan faktor-faktor produksi pada masyarakat. Pemerintah biasanya juga memegang penuh kendali dari konsep ekonomi sosialis ini. Jadi pada ekonomi sosialisme ini berkebalikan dengan kapitalisme yang semuanya dipegang oleh swasta atau pribadi. Jadi di sosialisme ini konsep besarnya adalah faktor-faktor produksi, terus juga proses ekonominya ini dijalankan secara bersama-sama oleh masyarakat. Seperti itu. Lanjut. Kemudian pembahasan dari definisi tadi. Yang pertama konsep ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam mulai berkembang sesuai dengan apa yang terdapat pada kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran dan berbagai sumber lainnya seperti hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran dan hadis di dalamnya telah menjelaskan konsep dasar yang seharusnya dilakukan dalam berekonomi. Terdapat beberapa prinsip dasar pada ekonomi Islam saat ini. Yang pertama adalah nilai-nilai universal, kedua kepemilikan multijenis, ketiga kebebasan bertindak dan berusaha, dan yang keempat keadilan sosial.
Konsep ekonomi Islam hanya memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak melanggar syariat dan tidak merugikan salah satu pihak. Beberapa contoh negara yang menggunakan konsep ekonomi Islam dalam perekonomian negaranya yaitu adalah Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Turki, dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian konsep ekonomi kapitalisme. Konsep ekonomi kapitalis dianggap sebagai suatu konsep ekonomi modern yang terus berkembang pada saat ini. Ekonomi kapitalis memungkinkan para pelakunya untuk menjalankan, mengatur, dan menentukan kebijakannya sendiri dalam menjalankan usahanya. Terdapat beberapa pilar atau poin-poin penting yang menjadi ciri umum dari ekonomi kapitalis ini. Yang pertama, hak kepemilikan ini milik swasta, dibina oleh tangan-tangan yang tidak terlihat, adanya individualis ekonomi dan persaingan pasar. Kemudian harga atau nilai barang menjadi senjata umum yang digunakan pada konsep ekonomi kapitalis ini. Beberapa negara yang menggunakan konsep ekonomi kapitalis adalah Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, dan lainnya. Yang terakhir ada konsep ekonomi sosialisme. Asal mula lahirnya konsep ekonomi sosialis ini bersamaan dengan lahirnya ideologi sosialis. Motor atau tokoh utama pada pelopor lahirnya ekonomi sosialis ini adalah Karl Marx. Pada abad ke-19 ketika revolusi industri sedang gencar-gencarnya. Nah, di sana terdapat suatu kesenjangan sosial pada masyarakat yang pada akhirnya konsep ekonomi sosialis ini dianggap dapat mengatasi masalah pada perkotaan juga perkembangannya. Terdapat 3 prinsip dasar mengenai konsep ekonomi sosialis ini. Yang pertama adalah kepemilikan harta oleh negara atau bersama. Yang kedua kesamaan ekonomi, dan yang ketiga ada disiplin politik. Konsep ekonomi sosialisme ini lebih mengutamakan kebersamaan, peran pemerintah yang kuat, dan sifat manusia yang ditentukan oleh proses produksi pada aktivitas ekonomi ini. Selain itu, pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan dilaksanakan dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pada konsep ekonomi ini. Beberapa contoh negara yang menggunakan konsep ekonomi sosialis ini adalah Korea Utara, Cina, Vietnam, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya untuk materi perbandingan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ini perbandingan konsep ekonomi Islam. Di sini terdapat ciri-ciri yang menandakan konsep ekonomi Islam. Yang pertama, Allah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan akhirat. Jadi maksud dari ini tuh tidak dalam ekonomi Islam ini tidak hanya berfokus kepada tujuan perekonomian dunia aja, tapi ini juga mencari kehidupan akhirat nantinya. Yang ketiga, bagian di dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan akhirat. Yang keempat, berlaku adil kepada sesama manusia. Yang kelima, tidak boleh melakukan kerusakan. Yang keenam, menjunjung kebebasan individu. Yang ketujuh, mengakui hak individu terhadap harta. Yang kedelapan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Yang kesembilan, adanya jaminan sosial. Yang ke-10, distribusi kekayaan. Yang ke-11, larangan menumpuk kekayaan. Nah, ini contohnya itu seperti yang baru-baru ini terjadi kemarin ya, seperti menimbun masker untuk dijual nantinya dengan harga yang lebih mahal seperti itu. Jadi dalam konsep ekonomi Islam itu dilarang. Kemudian yang terakhir adalah kesejahteraan individu dan masyarakat. Selanjutnya ada konsep ekonomi kapitalisme. Nah, di sini terdapat ciri-cirinya. Yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. Yang kedua, persaingan bebas atau free competition. Yang ketiga, kebebasan penuh. Yang keempat, mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah harga sebagai penentu. Nah, di ciri-ciri konsep ekonomi kapitalisme ini, sebagian besar bahwa perekonomian itu dipegang oleh perorangan atau per individu. Kemudian di sini terdapat kelebihan-kelebihan dari konsep ekonomi kapitalisme. Yang pertama, persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional.
Yang kedua, jika setiap individu mendapatkan motivasi, yaitu dapat memperoleh pendapatan sebanyak mungkin, maka setiap individu akan berupaya bekerja keras dengan tenaga yang maksimum, serta berusaha untuk melakukan produksi secara maksimum pula. Jadi, teori ini tuh berdasarkan pendapat para ahli ekonomi kapitalis. Jadi, semakin motivasi untuk memperoleh pendapatan semakin besar, maka masyarakat juga akan melakukan atau berusaha melakukan produksi secara maksimum juga. Kemudian yang ketiga, para pendukung sistem ekonomi kapitalis menyatakan bahwa jika dasar hukum diterapkan dengan bebas, maka mereka akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Kemudian, terdapat kekurangan-kekurangan dalam konsep ekonomi kapitalisme. Yang pertama, pelaku persaingan bebas akan mengorbankan kepentingan utama masyarakat. Mereka semata-mata fokus terhadap kepentingan individunya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai moral yang tinggi seperti persaudaraan, kerjasama, saling membantu, kasih sayang, dan berbuah hati tidak lagi berharga dan tidak diperdulikan lagi dalam bermasyarakat. Nah, karena pelaku persaingan bebas ini lebih mementingkan diri sendirinya, sehingga nilai-nilai moral yang tinggi seperti persaudaraan antar masyarakat ini jadi berkurang. Jadi nilai-nilai moral yang masyarakat di konsep ekonomi kapitalis ini jadi berkurang secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga, selanjutnya sistem tersebut mengakibatkan sifat moral dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak membentuk nilai moral yang luhur di kalangan para ahli, penafsiran salah, ide-ide yang keji dan tidak bermoral. Kemudian selanjutnya konsep ekonomi sosialisme. Di sini terdapat ciri-cirinya. Yang pertama, tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, ini tuh maksudnya seperti dalam sehari setiap warga itu dipenuhi oleh pemerintah atau negara ini seperti makanan 2 kali sehari dan beberapa helai pakaian dan sebagainya. Kemudian yang kedua, proyek pembangunan dilaksanakan negara. Yang ketiga, posisi tawar-menawar individu terbatas. Yang keempat, kepemilikan harta dikuasai negara. Yang kelima, setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang keenam, disiplin politik yang tegas dan keras. Kemudian terdapat kelebihan-kelebihan konsep ekonomi sosialisme. Yang pertama, setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya. Yang kedua, setiap individu mendapat pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Izuni Ahyar bahwa konsep ekonomi sosialisme ini saling bertolak belakang dengan konsep ekonomi kapitalisme, yang dimana apabila di konsep ekonomi kapitalisme itu orang yang lemah atau cacat ini tidak diperhatikan, tetapi di konsep ekonomi sosialisme ini orang yang lemah atau yang berada di bawah itu diperhatikan oleh negara, sehingga jaminan sosialnya terjaga. Kemudian ada kelebihan terakhir, yaitu semua bentuk reproduksi dimiliki dan dikelola oleh negara, dan keuntungan yang diperolehnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi apabila produksi yang telah dilakukan mendapatkan suatu keuntungannya ini akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian terdapat kekurangan-kekurangan dalam ekonomi sosialisme. Yang pertama, tawar-menawar sangat sulit dilakukan oleh individu. Hal ini terjadi karena mayoritas produksi ini dilakukan oleh pemerintah, sehingga dan kebutuhan seperti yang sudah disediakan oleh pemerintah itu sudah mewakili dari hak hidupnya, sehingga tawar-menawar ini sangat sulit dilakukan oleh individu. Yang kedua, secara tidak langsung, sistem ini terikat kepada sistem ekonomi diktator. Diktator ini adalah bahwa penguasaan secara mutlak, sehingga buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin. Biasanya diktator ini menjadikan bawahannya atau pekerjanya itu melakukan secara yang tidak demokratis, sehingga ini akan menjadi suatu permasalahan. Yang ketiga, dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan.
Nah, yang ini kurang lebih sama seperti yang konsep ekonomi kapitalisme, yaitu di mana yang pendidikan moral masyarakat ini diabaikan gitu. Jadi terlalu fokus terhadap tujuan ekonominya. Dan yang terakhir, kesimpulan, pada dasarnya konsep ekonomi Islam sama dengan konsep ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Hanya saja, Islam memandang persoalan ekonomi tidak hanya dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perorangan. Dan tidak juga dari sudut pandang sosialis yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi, Islam membenarkan sikap untuk mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya terjerumus dalam merusak masyarakat dan lingkungan. Sehingga untuk mewujudkan tujuan ekonomi dan seperti kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai moralnya tetap terjaga. Kemudian di sini ada daftar pustaka seperti foto-foto sebelumnya itu diambil dari Pinterest dan yang terakhir. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.